Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Dwiantasari dari Prodi Sistem Informasi dan dari UPBJJ UT Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas-tugas struktur data. Di sini sebelumnya saya akan menggunakan Visual Studio Code dan perekaman menggunakan Bandicam karena dosen saya membebaskan anak muridnya untuk memakai editor apapun. Tugasnya sudah jadi. Oke, pertama-tama kita klik layar, pilih New, pilih folder. Karena saya sudah membuat foldernya, kita tinggal membuka saja ya. Untuk kalian yang pertama kali, kalian bisa membuat file dengan cara tambah tanda panah ini, merge short dan counting short. Oke, saya akan membedakan ini biar enak ya. Oke, soalnya yang pertama yaitu buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort, kemudian buatlah analisis kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Dan saya sudah membuat yang diperintahkan seperti ini, kayak seperti data awal 85, 92, 78, 95, 67, 88. Dan setelah diurutkan menjadi 95, 92, 88, 85, 78, 67 ya. Untuk kodenya yang seperti berikut, kita bisa menulis public class merge short descending, lalu tulis variabel data yang akan diurutkan. Jangan lupa lihat private static int data, buka kurung kurawal 85, 92, 78, 95, 67, 88. Nilai 1 sampai nilai 6. Lalu tulis public static void myString. Kita memprint out merge short pengurutan descending seperti ini, terus menampilkan data awal. Jangan lupa tulis data awal di sini, print array, system out, print in, lalu mencatat waktu mulai dari long start time. Akan mencatat waktu mulai pengerjaan tersebut ya. Jadi hasilnya seperti ini. Analisis kerja dan demonstrasi kinerja dengan data berbagai ukuran. Oke, mari kita ke bawah. Dan seperti inilah, ini sangat panjang sekali. Jadi, merge sort itu adalah algoritma pengurutan sorting algoritma yang menggunakan pendekatan divide and conquer untuk mengurutkan elemen-elemen dalam satu array atau list. Merge sort bekerja dengan prinsip membagi array menjadi dua bagian yang sama besar, mengurutkan setiap bagian secara terpisah, dan menggabungkan kedua bagian yang sudah terurut menjadi satu array yang terurut. Filosofi divide and conquer yaitu problem besar, selanjutnya dibagi, selanjutnya subproblem kecil, selanjutnya diselesaikan, selanjutnya digabung, dan yang terakhir solusi. Oke, strategi ini efektif karena mengurutkan array kecil lebih mudah daripada array besar. 2. Menggabungkan dua array terurut relatif sederhana. Dan terakhir, proses pembagian dilakukan secara rekursif hingga mencapai elemen tunggal. Karakteristik utama menggunakan merge sort ini yaitu 1. Stabil. Jadi merge sort mempertahankan urutan relatif elemen yang sama. Yang kedua, konsisten. Performa yang sama dalam semua kondisi. Ketiga, rekursif, yaitu menggunakan pemanggilan fungsi berulang. Dan terakhir, predictable, yaitu waktu eksekusi dapat diprediksi. Kelebihannya yaitu efisiensi, kompleksitas waktu O,
buka kurung n, log n dalam semua kasus. Kedua, stabilitasnya tidak mengubah urutan elemen dengan nilai yang sama. Ketiga, dapat diprediksi. Jadi performa Margle-Shot ini dapat diprediksi dan konsisten terlepas dari kondisi data awalnya. Yang terakhir, cocok untuk data yang besar. Selain ada kelebihan, ada juga kekurangannya, yaitu penggunaan memori. Jadi Margle-Shot ini membutuhkan memori yang lebih besar ya. Yang kedua, overhead. Jadi ada biaya tambahan untuk rekursi dalam pembuatan array sementara. Dan terakhir ada tidak optimal untuk data kecil. Jadi kesimpulannya adalah Margle-Shot adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling fundamental dan banyak digunakan dalam praktik, terutama ketika stabilitas dan performa yang konsisten menjadi prioritas utama. Nah, setelah Margle-Shot kita mari ke counting short, yaitu soal nomor 2. Soalnya sama aja, hanya beda, jadi Margle-Shot sekarang counting short. Oke, ini data awalnya sama ya, aku seperti yang di awal tadi nomornya. Dan aku juga tidak lupa menuliskan analisis kinerja dan demonstrasi kinerja dengan data berbagai ukurannya. So, apa sih counting short itu? Counting short adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara menghitung frekuensi kemunculan setiap elemen, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menentukan posisi akhir setiap elemen dan array yang terurut. Untuk counting short berbeda dari algoritma pengurutan lainnya karena tidak membandingkan elemen, menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai, menentukan posisi berdasarkan hitungan frekuensi, dan terakhir membangun array hasil secara langsung. Prinsip kerja counting short yaitu dari data, lalu hitung frekuensi, lalu tentukan posisi, dan terakhir bangun array secara terurut. Inilah cara-caranya. Ini sangat panjang sekali. Ya, sangat panjang sekali. Ini kalau aku buat dari awal, kayaknya lebih dari 30 menit ya, tadi kalian bosan. Karakteristik counting short sendiri yaitu memiliki kelebihan. Pertama, sangat cepat. N plus K-nya di manakah adalah range nilai. Kedua, stabil untuk mempertahankan urutan relatif elemen yang sama. Ketiga, linear time untuk range kecil lebih cepat dari n log n. Dan terakhir, pretty stable, itu performanya yang konsisten. Selain kelebihan ada kekurangannya, yaitu terbatas pada integer, hanya untuk data yang bisa dipetakan ke integer. Kedua, ketergantungan range, tidak efisien ya. Yang ketiga, memori intensif, itu butuh ruang sebesar range nilai. Dan terakhir, preprocessing, perlu tahu range nilai terlebih dahulu. Kompleksitasnya yaitu ada 2, time complexity, UC O, buka kurung n plus k, yang berarti n itu jumlah elemen dan k itu range nilai seperti max kurang min plus 1. Dan space complexity. Kapan sih menggunakan counting short itu? Counting short sangat ideal untuk mendata integer dengan range terbatas, nilai-nilai dalam range yang tidak terlalu besar, ketika stabilitas pengurutannya penting, dan terakhir data dengan banyak elemen duplikat. Contohnya yaitu mengumpulkan nilai ujian dari 0 sampai 100. Dan counting short tidak cocok untuk data string atau floating point. Range nilai yang sangat besar, data dengan range yang tidak diketahui, dan ketika memori sangat terbatas. Jadi kesimpulannya, counting short adalah algoritma yang sangat efisien untuk kasus-kasus tertentu, terutama ketika bekerja dengan data integer dalam range yang terbatas dan terdefinisi dengan baik. Demikian presentasi yang bisa saya utarakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.